Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 29 Mei tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Putra Sirak. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan memuji nama Tuhan. Pada masa mudaku sebelum mengadakan perjalanan, kebijaksanaan telah kucari dengan sungguh dalam sembahyangku. Kebijaksanaan itu telah kumohon di depan bait Allah, dan akan kukejar sampai akhir hidup. Hatiku bersukacita atas kebijaksanaan, karena bunganya yang bagaikan buah anggur masak. Kakiku melangkah di jalan yang lurus, dan sejak masa mudaku telah kuikuti jejaknya. Hanya sedikit saja kupasang telingaku, lalu mendapatinya, dan memperoleh banyak pengajaran bagi diriku. Aku maju di dalamnya, dan kuhormati orang yang memberikan kebijaksanaan kepadaku. Oleh karena aku berniat mengamalkannya, maka dengan rajin ku cari yang baik, dan aku tidak dikecewakan. Hatiku memperjuangkan kebijaksanaan, dan dengan teliti kulaksanakan hukum Taurat. Tanganku telah kuangkat ke surga, dan aku menyesal karena belum cukup tahu akan kebijaksanaan. Hatiku telah kuarahkan kepada kebijaksanaan, dan dalam kemurnian hati aku menemukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Jawablah. Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah, Ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku pun takkan mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, Kuasa Yesus adalah kuasa Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini ditampilkan sikap imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan para tua-tua yang mempertanyakan dari mana kuasa Yesus. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Itulah pertanyaan yang diajukan oleh mereka kepada Tuhan Yesus beberapa waktu setelah Tuhan Yesus mengusir para pedagang dari halaman bait Allah. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan
imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan para tua-tua dijawab oleh Tuhan Yesus dengan pertanyaan. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, dan jika mereka dapat menjawab, maka Tuhan akan menjawab pertanyaan mereka. Tuhan Yesus berkata, "Jawablah aku dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Saudara-saudari terkasih, pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab oleh mereka. Pertanyaan yang begitu bijaksana oleh Tuhan Yesus dan menjadi begitu dilematis bagi para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan para tua-tua. Sebab jika mereka menjawab datang dari surga atau dari Allah, maka Tuhan Yesus akan berkata, "Mengapa engkau tidak percaya bahwa aku pun adalah utusan Allah?" Namun jika mereka menjawab datangnya dari manusia, mereka takut diserang oleh banyak orang, karena semua orang pada waktu itu menganggap bahwa Yohanes adalah benar-benar seorang nabi. Saudara-saudari terkasih, hasrat dan ambisi membuat imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi tidak mampu melihat bahwa mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus adalah kuasa Allah, adalah pekerjaan Allah. Tuhan Yesus tahu maksud hati mereka saat mengajukan pertanyaan itu, yaitu ingin menjebak Tuhan Yesus, karena sebenarnya mereka sendiri tahu bahwa hal-hal ajaib itu adalah pekerjaan Allah dan bukan dari manusia. Dengan pertanyaan yang diajukan Tuhan Yesus kepada mereka, Tuhan Yesus ingin menuntun mereka untuk percaya kepadanya dengan apa yang telah mereka dengar dan lihat, percaya bahwa kuasa Yesus adalah kuasa Allah. Dialah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tuhan Yesus ingin banyak orang percaya kepadanya dan membawa orang-orang semakin mengenal Allah. Saudara-saudari terkasih, oleh karena itu, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada kuasa Yesus, kuasa yang membawa kita masuk dalam suatu kebenaran bahwa Allah berkarya atas hidup kita. Dengan kuasa Yesus berada di dalam diri kita, maka kita sebagai orang percaya akan hidup memancarkan sifat-sifat Allah, menebar kebaikan dan kasih bagi semua orang. Semoga demikian. Amin.